Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaru sabran jamila. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seiring dengan perjalanan waktu yang terus berlalu, tidak terasa hari ini kita telah berada di hari yang ke-12 di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan ke-8 dalam perhitungan kalender Hijriah. Bulan yang diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab sebulan yang lalu dan bulan Ramadan bulan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena bulan ini diapit oleh 2 bulan mulia, bulan Sya'ban ini sering kita lalaikan dan sering kita biarkan begitu saja, padahal bulan ini termasuk bulan yang mulia. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui bulan Sya'ban adalah bulan beliau. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ala inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'bana syahri, dan Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad, wa Ramadana syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam bulan Sya'ban ini pula ada 2 sejarah besar yang patut untuk kita ketahui, bahkan patut untuk kita ingat sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu malam yang dimuliakan, yang kedudukannya 1 derajat di bawah Lailatul Qadar. Adapun 2 sejarah besar itu, pertama adalah sejarah yang terjadi pada 14 abad tahun yang silam, di mana ketika itu seorang raja Syam yang bernama Malik bin Dinar beserta para bala tentaranya yang berjumlah 10.000 lebih datang ke Mekah untuk menjumpai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya tidak ada lain dalam rangka untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di Mekah, raja negeri Syam yang bernama Malik bin Dinar itu kemudian meminta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizatnya sebagai seorang nabi, sebagaimana nabi-nabi terdahulu dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Raja Malik bin Dinar itu kemudian meminta baginda Rasul
mengambil bulan dan memecahnya menjadi dua bagian. Kemudian disatukannya lagi bulan yang dipecah itu. Permintaan yang kedua Malik bin Dinar. Dia memiliki seorang anak, seorang putri yang sangat cantik, yang sejak lahir telah menderita cacat lumpuh tangan dan lumpuh kaki, dan sekarang usianya telah 17 tahun. Maknanya putri Malik bin Dinar ini telah 17 tahun sejak lahir menderita cacat lumpuh tangan dan lumpuh kaki, minta baginda Rasul untuk menyembuhkannya. Atas permintaan Malik bin Dinar itulah, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah bulan dan dipecahlah bulan itu menjadi dua. Dan kemudian setelah pecah menjadi dua, kemudian baginda Rasul mempersatukan kembali bulan yang pecah itu utuh seperti sedia kala pada waktu purnama di malam nisfu Sya'ban itu. Kemudian permintaan yang kedua pun baginda Rasul penuhi. Seketika itu pula putri Raja Syam yang bernama Malik bin Dinar itu sembuh dari cacat lumpuh tangan dan lumpuh kakinya. Karena baginda Rasul telah memenuhi segala keinginan sebagai tanda-tanda kerasulan yang dengan mukjizat Allah berikan, maka seketika itu pula kemudian Raja Syam yang bernama Malik bin Dinar itu bersyahadat menyaksikan keesaan Allah dan menyaksikan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersaksi dan Islam ketika itu bersama 10.000 lebih bala tentara dan para penduduk negeri Syam ketika itu. Itulah sejarah pertama yang terjadi pada bulan Sya'ban 14 abad tahun yang silam. Sejarah yang kedua yang patut kita ketahui, yang menunjukkan betapa mulianya juga bulan Sya'ban, adalah dirubahnya kiblat umat Islam ketika itu. Yang pertama ke Baitul Maqdis Palestina, Allah rubah menjadi ke Makkah, Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Sejarah ini juga terjadi pada bulan Sya'ban 14 abad tahun yang silam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, selain dua sejarah besar itu, patut kita ketahui bahwa di dalam bulan Sya'ban ini ada sebuah malam yang mulia, yang kemuliaannya satu derajat di bawah Lailatul Qadar. Malam itu adalah Lailatul Nisfi Sya'ban, malam 15 di dalam bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ada malam yang mulia itu, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Mas'ud, beliau berkata, haddatsani Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mali ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Berkata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, aku tidak pernah menjumpaimu berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti berpuasa di bulan Sya'ban ini. Lalu Rasul berkata, qala, berkata Rasul, bersabda Rasul, dzalika syahrun, sesungguhnya bulan ini, yaghfulun nas,
dilalaikan oleh manusia, anhu baina rajabin, bulan di antara bulan Rajab wa Ramadan dan bulan Ramadan. Wa huwa sahrun, sesungguhnya bulan Sya'ban itu tarfa'u fihi al-a'mali, diangkatnya amal manusia selama 1 tahun ila rabbil alamin, ke hadapan Allah Rabbil Alamin. Fa uhibbu, maka saya sangat cinta, sangat senang, ayyurfa'a, ketika amalku diangkat, fi wa ana shaimun, dan saya dalam keadaan berpuasa. Untuk itulah baginda Rasul mencontohkan kepada kita bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang senantiasa dilalaikan oleh umat manusia. Bahkan tidak jarang bulan Sya'ban ini dijadikan sebagai bulan pelampiasan oleh kita. Seringkali kita berkata, mumpung belum puasa Ramadan, puas-puaskanlah makan, puas-puaskanlah minum. Bahkan yang lebih celaka, kita mengatakan puas-puaskanlah bermaksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itulah maka kemuliaan dalam bulan Sya'ban ini sepatutnya kita manfaatkan agar sungguh-sungguh kita memperoleh keagungan di dalam bulan Sya'ban ini. Lalu apa yang bisa kita kerjakan, atau amaliyah apa yang kita bisa lakukan di dalam malam nisfu Sya'ban? Dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, "Idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharan." Jika kalian menjumpai malam nisfu Sya'ban, fukumu lailatan, maka bangunlah untuk melaksanakan qiyamul lail, wasumu naharan, dan besok harinya berpuasalah. Oleh karena itulah maka para ulama usholihin ketika sudah masuk malam nisfu Sya'ban, kalau hari ini kita telah berada di hari yang ke-12, berarti nisfu Sya'ban bulan ini jatuh pada hari Ahad malam Senin besok lusa. Untuk itulah perlu kami mengingatkan, utamanya kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin semuanya, kepada segenap majelis taklim, kepada segenap takmir masjid, musola dan lain sebagainya, seyogyanya untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan melakukan beberapa amaliyah yang telah dituntunkan oleh para ulama sholihin dan tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada hadis yang menerangkan tentang ibadah membaca Yasin 3 kali pada waktu malam nisfu Sya'ban selepas maghrib, tapi para ulama telah memberikan bimbingan tuntunan ibadah ini kepada kita. Begitu telah masuk malam nisfu Sya'ban, selepas sholat maghrib kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Surah Yasin yang pertama kita niatkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita, diberkahkan umur kita, dan diselamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Setelah itu membaca surah Yasin yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang melimpah, diberikan umur yang berkah dan keselamatan dunia sampai dengan akhirat. Dan yang ketiga, memohon kepada Allah dengan pembacaan surah Yasin yang ketiga agar dijauhkan dari balak musibahnya Allah dan diselamatkan dunia hatta al-akhirah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um pada jilid 1 halaman 395 beliau berkata, qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, inna du'a, sesungguhnya doa, yustajabu,
dikabulkan oleh Allah fi khamsi layalin, dalam 5 malam. Apakah 5 malam itu? Pertama, malam Jumat. Ketika kita berdoa setiap malam Jumat, maka Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah doa kita. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, Allah akan ijabah di malam ketika kita berdoa adalah pada malam Idul Adha. Yang ketiga, pada malam Idul Fitri. Yang keempat, pada malam 1 Rajab. Dan yang kelima adalah pada malam nisfu Sya'ban yang 2 hari lagi akan kita hadapi. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang berbahagia. Untuk itulah, mumpung Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita, Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita, Allah memberikan nikmat kesempatan kepada kita, marilah bulan yang mulia Sya'ban ini dan malam yang mulia Lailatul Nisfi Sya'ban tidak kita tinggalkan begitu saja, namun kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita sungguh-sungguh memperoleh keagungan di bulan Sya'ban ini. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam Sya'ban ini Allah turun ke langit bumi, memberikan betapa banyak rahmat dan maghfirahnya kepada umat manusia, dan seluruh umat manusia diampuni dosanya illa musyrikin, kecuali orang-orang yang syirik menyekutukan Allah, wa musyahin, dan orang-orang yang bermusuhan sesama manusianya. Untuk itulah, karena kita telah mengetahui betapa banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita, betapa banyak maghfirah yang Allah ampunkan atas dosa-dosa kita, utamanya pada malam nisfu Sya'ban itu, maka marilah kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sejak hari ini dan pada hari-hari yang terdahulu. Dengan begitu kemudian kita mohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mengakui bahwa itu sungguh-sungguh dosa atas kekhilafan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan hapuskan dosa kita, kecuali dosa-dosa orang syirik, orang yang menyekutukan Allah, dan orang-orang yang bermusuhan sesama manusia, kecuali orang itu memohon ampun kepada sesama manusia yang tengah bermusuhan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terakhir sebagai penutup khutbah ini, marilah kesempatan umur, nikmat sehat dan umur yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih bisa menghirup nafas dengan baik seperti hari ini. Tidak tahu nanti sore, malam hari, esok, minggu depan, bulan depan, dan kapan tidak tahu waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah bahwa malam hari ini adalah malam terakhir bagi kita. Anggaplah bahwa bulan Sya'ban ini bulan terakhir kita hidup. Anggaplah bahwa malam nisfu Sya'ban ini adalah nisfu Sya'ban yang terakhir kesempatan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita lakukan pada hari-hari terdahulu. Semoga yang hadir termasuk manusia-manusia pilihan yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dipanggil oleh Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم إنه هو الغفور الرحيم واستغفروه إنه هو السميع العليم.